Halo, kita akan mempelajari mengenai Data Definition Language untuk praktikum kali ini. Di dalam topik Data Definition Language kita akan belajar beberapa hal. Pertama, membuat basis data. Kedua, membuat tabel basis data. Ketiga, modifikasi struktur tabel basis data. Dan keempat, penetapan key pada field atau kolom pada tabel basis data. Mari kita simak video berikut ini. Membuat basis data. Buka aplikasi XAMPP Control Panel dan aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, bukalah aplikasi Command Prompt lalu ketik perintah berikut untuk menggunakan MySQL. Setelah itu, untuk melihat daftar database di dalam MySQL, ketik perintah seperti berikut. Untuk membuat basis data yang baru, ketikkan perintah sesuai dengan contoh berikut. Kita akan membuat database baru bernama kependidikan. Caranya yaitu menuliskan perintah create database kependidikan. Jangan lupa semikolon setiap menuliskan perintah SQL. Basis data bernama kependidikan telah berhasil dibuat. Setelah berhasil membuat basis data baru bernama kependidikan, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan basis data tersebut. Ketikkan perintah use kependidikan untuk mengaktifkan database kependidikan. Database kependidikan sudah berhasil diaktifkan. Kemudian, apabila ingin menghapus database tersebut, ketikkan perintah drop database kependidikan. Maka database telah terhapus. Membuat tabel basis data. Untuk membuat tabel basis data, harus di dalam sebuah basis data yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, kita telah membuat basis data bernama kependidikan. Kemudian aktifkan basis data tersebut sebelum melakukan operasi untuk membuat tabel baru. Setelah mengaktifkan database kependidikan, kita akan membuat tabel siswa terdiri dari kolom nama induk, nama siswa, alamat, dan telepon. Ikuti langkah berikut dengan mengetikkan perintah SQL sesuai dengan video berikut. Penulisan perintah SQL untuk membuat database baru, yaitu menggunakan perintah create table diikuti dengan nama tabel. Contoh kali ini yaitu bernama siswa. Kemudian definisikan nama-nama kolom tabel dengan tipe data beserta ukuran kolom tabel tersebut. Tabel siswa telah berhasil dibuat. Kemudian, untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, ketikkan perintah desk atau describe diikuti dengan nama tabel yang akan dilihat struktur tabelnya seperti contoh berikut. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai sebuah kolom tabel bernilai 0 yaitu bernilai kosong. Atau not null yaitu tidak diperbolehkan untuk bernilai kosong. Cara menentukan atribut atau kolom dalam tabel bernilai not null atau tidak boleh kosong yaitu dinyatakan setelah pernyataan tipe data dan ukuran data pada sebuah atribut atau kolom tabel. Contoh kali ini kita akan membuat tabel baru dengan nama guru yang terdiri dari kolom NIP, nama guru, alamat, dan telepon. Setiap kolom tersebut dinyatakan dengan not null, yaitu tidak boleh kosong. Setelah tabel berhasil dibuat,
Kita lihat struktur tabel tersebut dengan perintah describe, kemudian bisa dilihat pada kolom keterangan 0 berisi keterangan now. Artinya seluruh kolom tabel guru tidak diperbolehkan bernilai kosong. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan nilai bawaan sebuah kolom tabel. Maksud nilai bawaan ini adalah nilai yang otomatis diberikan oleh sistem untuk suatu kolom ketika ada penambahan baris data baru dan pengguna tidak mengisi kolom tersebut. Kali ini, kita akan membuat sebuah tabel bernama siswa. Dengan memiliki kolom nomor induk, nama siswa, nomor telepon, dan alamat. Pada kolom alamat, kita akan menyatakan nilai bawaannya adalah bernilai 0. Ikuti langkah berikut sesuai dengan video berikut. Tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan melihat struktur tabel siswa dengan perintah desk diikuti nama tabel, yaitu siswa. Perhatikan pada kolom NoTelp bahwa nilai default kolom tersebut bernilai 0. Artinya, apabila pengguna akan menginputkan baris data baru dan kolom NoTelp dikosongkan, maka data pada kolom NoTelp akan berisi angka 0. Untuk menghapus sebuah tabel, perlu diperhatikan apakah tabel tersebut benar-benar sudah tidak digunakan lagi. Perintah untuk menghapus tabel yang dibuat adalah drop tabel diikuti nama tabel. Jangan lupa akhiri setiap pernyataan dengan semikolon seperti berikut ini. Perhatikan bahwa tabel guru telah dihapus dari database kependidikan dan hanya tersisa satu tabel, yaitu tabel siswa. Modifikasi struktur tabel. Untuk memodifikasi tabel, perintah SQL yang digunakan adalah alter tabel diikuti dengan nama tabel, kemudian diikuti perintah untuk menambah, mengubah nama, atau menghapus atribut dari tabel. Kali ini, kita akan memodifikasi tabel siswa untuk menambahkan atribut atau kolom baru, yaitu kolom kelas. Ikuti langkah berikut. Perhatikan bahwa tabel siswa telah dimodifikasi dengan menambahkan kolom baru, yaitu kolom kelas. Setelah itu, kita juga bisa memodifikasi kolom yang sudah ada di dalam tabel siswa. Contoh kali ini, kita akan mengubah nama kolom NoTelp menjadi telepon. Simak langkah-langkah berikut ini. Perhatikan bahwa kolom NoTelp pada tabel siswa telah berhasil diubah menjadi telepon. Setelah itu, kita akan memodifikasi tabel siswa lagi dengan menghapus sebuah atribut atau kolom di dalam tabel. Contoh kali ini, kita akan menghapus kolom kelas di dalam tabel siswa. Simak langkah-langkah berikut ini. Perhatikan bahwa kolom kelas di dalam tabel siswa telah berhasil dihapus. Penetapan key pada field tabel basis data. Cara pertama untuk menentukan primary key adalah langsung diletakkan pada kolom yang akan dijadikan sebagai kunci tabel tersebut. Contohnya, kita akan menjadikan kolom now induk menjadi primary key dari tabel siswa, seperti berikut ini.
Perhatikan pada kolom no induk bahwa kolom tersebut telah ditentukan sebagai primary key dari tabel siswa. Penentuan primary key pada kolom no induk langsung dinyatakan pada saat menuliskan perintah untuk membuat kolom no induk. Cara kedua untuk menentukan primary key adalah meletakkan pernyataan penentuan primary key di akhir saat pembuatan tabel. Contoh kali ini kita akan menentukan kolom no induk sebagai primary key dari tabel siswa di akhir pernyataan SQL berikut. Kemudian perhatikan perintah SQL berikut pada saat membuat tabel siswa. Penentuan primary key diletakkan di akhir setelah pernyataan pembuatan kolom tabel seperti berikut ini. Cara yang ketiga untuk menentukan primary key yaitu adalah menentukan primary key pada tabel yang telah dibuat. Caranya yaitu mengombinasikan perintah alter table sesuai dengan contoh pada tabel siswa berikut untuk menentukan kolom no induk sebagai primary key. Perhatikan pada kolom no induk bahwa kolom tersebut telah ditentukan sebagai primary key dari tabel siswa. Caranya adalah dengan menggunakan perintah alter table diikuti nama tabel kemudian kombinasikan dengan perintah add primary key diikuti dengan nama kolom yang akan dijadikan sebagai primary key. Untuk menghapus primary key pada sebuah kolom di dalam sebuah tabel, caranya adalah dengan menggunakan perintah alter table diikuti nama tabel kemudian kombinasikan dengan perintah drop primary key seperti contoh berikut yaitu menghapus primary key pada kolom no induk di dalam tabel siswa. Perhatikan bahwa kolom no induk yang sebelumnya adalah sebuah primary key di dalam tabel siswa. Sekarang status primary key-nya berhasil dicabut. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.